Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Mirza Ibrahim. Saya merupakan mahasiswa D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Mamuju. Pada presentasi kali ini saya akan membahas salah satu bumbu dapur yang bisa dibilang sangat selalu digunakan dan bumbu ini itu bisa digunakan pada makanan dan minuman juga. Apa itu? Saya akan membahas tentang gula. Apa itu gula? Gula adalah karbohidrat sederhana, umumnya sukrosa, yang berasal dari tebu atau bit dan berfungsi sebagai sumber energi cepat bagi tubuh serta pemberi rasa manis pada makanan dan minuman. Berapa sih jumlah konsumsi gula yang terdapat di Indonesia? Rata-rata konsumsi gula di Indonesia itu tiap orangnya mengonsumsi mencapai 62 hingga 75 gram per harinya. Kira-kira berapa ya batas konsumsi gula harian kita? Menurut WHO, di usia dewasa itu maksimalnya 50 gram, itu setara dengan 4 sendok makan untuk perharinya, atau 25-50 gram, sekitar 4-10 sendok teh. Di usia anak-anak 7-10 tahun, maksimalnya itu 24 gram atau sekitar 6 sendok teh. Dan usia anak-anak 2-6 tahun, maksimalnya 19 gram atau sekitar 4 sendok teh. Adapun dampak kekurangan dan kelebihan gula. Apa sih dampak kekurangannya? Kekurangan gula darah atau hipoglikemia menyebabkan tubuh kekurangan energi, mengakibatkan gejala seperti lemas, pusing, gemetar, keringat dingin, jantung berdebar, lapar ekstrim, dan sulit fokus. Kondisi ini terjadi karena otak kekurangan bahan bakar utama atau glukosa. Jika dibiarkan dapat menyebabkan pingsan, kejang, koma, hingga kerusakan otak permanen. Dan apa sih dampak kelebihannya? Konsumsi gula berlebih dapat memicu berbagai masalah kesehatan serius, terutama obesitas, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan kerusakan gigi. Efek samping lainnya meliputi penuaan dini pada kulit, perlemakan hati, gangguan mental seperti depresi atau kecemasan, hingga penurunan energi drastis. Apa saja faktor penyebab tingginya konsumsi gula di Indonesia? Pertama, ada kebiasaan makan dan minum. Budaya minum teh manis saat sarapan atau sore hari sangat melekat. Selain itu, minuman ringan, soda, dan jus kemasan populer karena cuaca panas. Yang kedua, camilan tinggi gula. Konsumsi coklat, permen, dan kue-kue tradisional yang tinggi gula, serta jajanan kaki lima sangat tinggi. Dan yang ketiga itu kurangnya edukasi. Ya, di Indonesia ini sangat kurang edukasi terhadap konsumsi gula. Bahkan di Indonesia sendiri itu sangat banyak penderita penyakit diabetes disebabkan karena tingginya konsumsi gula. Karena mereka kurang tahu tentang sumber-sumbernya gula, terus aktivitas mereka yang kurang, makanya mereka mengonsumsi gulanya secara tidak teratur dan karena mereka kebiasaan mengonsumsi, akhirnya mereka malah ketagihan terhadap mengonsumsi gula ini yang dapat berujung mengalami sakit. Adapun solusi yang bisa kita gunakan untuk lebih menekan konsumsi gula yang ada di Indonesia. Yang pertama itu reformulasi pangan. Yang kedua itu kurangi minuman kemasan. Yang ketiga, pahami gula tersembunyi. Nah, yang keempat itu edukasi label kemasan. Nah, yang kelima itu batasi gula saat memasak. Nah, yang terakhir itu kita bisa memilih cemilan yang alami. Kesimpulannya, gula merupakan sumber energi yang kita butuhkan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tapi perlu kita perhatikan dalam mengonsumsi gula ini juga mempunyai aturan yang jika kita langgar akan berdampak buruk bagi kesehatan. Maka dari itu bijaklah dalam mengonsumsi gula agar tubuh tetap sehat dan bebas dari penyakit yang disebabkan oleh kelebihan atau kekurangan gula. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.